suhu banget ya, udah suhu banget jadi kayak aku ada Pegal nih dari jadi tinggi banget dan belajar banyak banget. pegal nih kelihatan nih. Semua tapi kagak ada yang nanya di mana sih? Tadi gue yang nanya nih, karena gue nanya balik lah kau pertanyaannya sama. Gimana sih cara buat pendalaman karakter? Kalau aku pribadi sih dalam karakternya pastinya ada reading, ada kita workshop segala macam, kelamaan bisa bangun chemistry sendiri sih. Aku juga pastinya dari seiring berjalannya waktu juga kan keluar set juga kita sering ngobrol, sering bercanda, jadi dengan seringnya kita bercanda ngobrol atau ya otomatis chemistry-nya langsung ketemu aja sih. Benar banget. Simpel itu. Ada grogi nggak sih? Pernah ada yang kita pas awal meeting ketemu bisa grogi banget. Enggak sih, maksudnya kita juga udah sebelum syuting temenan gitu, jadi aku rasa kayak apa ya, karena kita orangnya juga nggak terlalu introvert satu sama lain, jadi Oh iya. aja kayak main Dan kebetulan dulu kita pernah main bareng juga. oh iya main bareng, dia emang temenan dari lama. Udah pernah kenal terus main bareng juga gitu. Tapi kalau syuting bareng ini pertama kali, tapi kalau ketemu tahu. Tapi ya, kalau ada acting gini izin dulu nggak ke dulu. Kan udah profesional udah mengerti lah kita kan pekerjaan kita seperti ini, terus mereka juga sangat mengerti dan kita bekerja secara profesional. Setuju. Antonio Tisa ada momen yang gak dilupakan gak sih? Yang berkesan selama syuting? Kalau momen gak dilupakan, itu pastinya saat kita satu scene bareng itu hampir semua scene kan kita apa ya barengan ya, rata-rata berdua gitu. Dan aku rasa kayak harus ada bangun chemistry juga, ada scene romantisnya juga, scene komedinya juga. Jadi ya itu diobrolin sih sebelum mulai take gitu. Dan Antonio juga orangnya terbuka banget sih soal scene, benar-benar bantuin aku di adegan, bisa bikin aku lebih bagus lagi actingnya, karena kan kita kalau mau bagus ya pastinya dari lawan main juga sangat kuat. Makasih ya, bagus banget jawabannya. Bagus banget jawabannya. Antonio gimana? Ada momen berkesan gitu? Apa? Beda nggak? Aku sama juga soalnya jatuhnya menurutku ya kita tuh bisa bagus juga, semua kan tergantung pancingan dari lawan mainnya. Kalau udah Ada pancingan. ya kalau udah Tisa mah udah nggak perlu ditanya lagi. Kayak Tisa gimana aku tinggal ikutin aja. Iya. Udah kayak mobil otomatis. Semuanya udah auto kalau sama Tisa mah. Benar. Udah enak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Apa tuh? Soal kemarin yang rame di podcast yang masih gimana tuh kan? Kita mau pergi makan dulu. Kan kamu sendiri kan sebagai mau megang resto nih, kamu sendiri Ya. kan suka masak nih. Oh bener banget, aku suka masak. Aku suka masak buat bekal untuk lokasi. Bahkan waktu sebelum syuting Alpha Girls tuh aku bawa bekal dari rumah untuk masak-masak, makanya di lokasi. Dan ada sedikit sedikit deja vu sih gitu, mengerjakan Alpha Resto gitu sama apa yang aku suka gitu. Kamu sendiri suka masak dari kapan, Kak? Mungkin relate sama Alpha Resto sendiri. Aku suka masak tuh dari lama gitu. Emang kebetulan keluarga aku itu membiasakan diri untuk anak-anak perempuannya. Begitu pula juga anak laki di keluarga aku tuh untuk bisa masak. Pertama-tama tuh ya telur ceplok dulu, telur dadar dulu gitu. Sisanya nanti ya berjalan dia belajar sendiri gitu. Masak aja untuk healthy food sendiri atau emang nggak mau jajan, tapi kamu nggak gemar jajan nih, Kak? Aku tuh memang gak terlalu suka jajan yang gak sehat gitu. Kebetulan aku emang suka makan makanan yang sehat gitu. Makanya kadang kalau di lokasi syuting pasti lebih prefer cari nasi merah gitu. Lauknya ya bawa dari rumah gitu. Makanan apa sih yang sering kamu masak nih, Kak? Makanan yang aku sering masak sih pastinya yang sering ya buat sarapan ya omelet. Omelet terus pakai buncis. Terus ada pakcoy juga, tumis pakcoy, pokcoy, tumis pokcoy. Terus banyak sih. Tapi so ngomong-ngomong di by the way, fun fact kamu gak suka nyisir nih. Hah? Emang gak suka Sama- nyisir? Oh iya. Ini gimana sih, Kak? Nyisir sendiri ya?
Aku nggak suka nyisir. Iya nih, tapi ini kan rambut dari hairdo ya. Aku nggak suka nyisir karena aku suka aja sama messy hair, rambut berantakan tuh menurut aku seksi aja dan gak setiap orang harus tampil rapih dalam setiap momen gitu. Ada momen yang kadang kita bisa jadi diri sendiri, jadi seperti orang yang memang normal pada umumnya seperti apa sih gitu, bangun tidur harus kayak gimana gitu. Setiap hari kan nggak nyisir atau gimana? Mungkin ada kendalanya nggak sih? Kan nggak rontok atau gimana? Aku habis keramas tuh pasti nggak nyisir gitu, jadi emang aku biarin megar, aku biarin karena kan rambut asli aku tuh memang rada wavy ya gitu, aku keriting ikal dari kecil gitu, jadi pas habis mandi tuh aku kalau keramas nggak pernah nyisir, biarin aja, karena kalau setiap disisir lepek rambutnya jadi lurus. Sejak kapan? Dari kecil emang aku selalu kalau habis mandi nggak pernah nyisir. Bis, pengalaman podcast Apa? yang menyenangkan hostnya itu gimana? Nggak tahu ya, itu kan lebih ke sharing aja sih gitu. Kita kan sharing sebagai sesama teman. Aku juga kenal Kak Vidi, aku juga kenal Om Deddy, dan itu sebenarnya bukan omongan yang dimulai dari aku gitu. Jadi emang kita lagi ngobrol, sharing mengenai host-host yang sekiranya mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk aku pun kalau misalnya punya acara talk show itu lebih menghargai bintang tamu. Untuk perawatan rambut sendiri kan seperti apa sih? Apalagi kan kamu mungkin di hair itu segala macam. Kalau misalkan syuting sendiri nih suka juga. Iya sih, aku sering di wave, sering di styling gitu rambutnya gitu supaya bisa bagus lah gitu di depan orang. Karena kamu juga susah pakai heels nih dari dulu, sukanya pakai sneakers. Seperti apa sih pakainya tadi? Aku lihat kayak jalannya rada susah. Iya, memang aku kan agak tomboy ya gitu, jadi aku rasa kayak menurutku nggak apa-apa sih untuk menormalisasi sneakers untuk perempuan, dan menurut aku ya sekarang sah-sah aja sih gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa pakai heels, aku rasa nggak usah dipaksa. Sejak kapan kan nggak bisa pakai heels emang? Dari kecil, dari dulu aku nggak bisa pakai heels, tapi sekarang udah mulai belajar gitu. Sejak kapan kamu belajar sendiri dan mungkin seperti apa, sakit nggak sih? Sejak kapan ya belajarnya ya? Dari SMP mungkin ya, SMP, karena udah sering ada acara yang memang mengharuskan pakai hak tinggi gitu. Tapi sakit nggak sih kamu sendiri mungkin lebih nggak betah? Sakit sih, cuman ya gimana ya, harus dijalanin sebagai public figure gitu. Bis, yang perlu host itu menurut lo gimana sih akhirnya? Aku nggak mau ngomong, sorry, aku salah soalnya. Tapi memang sedetail itu Apa? Sedetail itu kah atau gimana sih? Gak tahu, itu bercandaan-candaan kita aja sebagai teman gitu. Kadang suka ngobrol yang kayak ya aku kan kenal dan menghormati Kak Vidi, Om Deddy, dan waktu itu ada KL juga sebagai bintang tamu dan host. Jadi aku mencoba menjawab sesuai dengan apa ya yang mereka tanyakan gitu. Jadi sesuai dengan apa ya yang kita udah laluin aja. Kita seneng kumpul-kumpul, seneng ngobrol ya. Mungkin emang aku bawaannya kan gitu, rame gitu orangnya. Tapi pengalaman untuk menjadi host sendiri, kalau dari lo bagaimana sih? Kalau aku jadi host, aku sih ya biasanya sih emang paling penting untuk menghargai bintang tamu, untuk riset dulu sebelumnya nih bintang tamu kita siapa, terus abis itu kayak dia sukanya apa, dia pengalamannya apa gitu, nanti bisa kita kulik di situ supaya pada saat on camera tuh nggak ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang membingungkan gitu. Tapi tipikal yang bisa cepet langsung bete gitu nggak sih? Enggak sih, aku santai sih. Aku orangnya maksudnya mencoba profesional aja gitu. Kalau misalnya di depan kamera santai aja gitu. Tadi sama sportif sama kado nih. Apa? Masih mungkin makin sportif dan mungkin saling punya ambisi masing-masing dalam karir kalian sendiri. Alhamdulillah aman-aman aja sih sampai sekarang. Udah ya, kerjaan aja ya. Makasih Kak.